Motivasi. Saudara-saudara, kita semua pernah menyaksikan atau merasakan dampak banjir. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi musibah yang merendam permukiman, mengganggu aktivitas, dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Dalam ilmu hidrologi, banjir dipahami sebagai bagian alami dari siklus air di mana volume air di permukaan tanah melebihi kapasitas saluran atau wadah yang ada. Namun, ketika manusia beraktivitas di dataran banjir, mengubah tata guna lahan dan mengurangi daerah resapan, fenomena alami ini berubah menjadi bencana yang berulang. Pemahaman mendasar tentang bagaimana air bergerak dari langit ke tanah, mengalir di permukaan, meresap ke dalam bumi, dan akhirnya menuju laut adalah kunci pertama untuk mencari solusi. Proses ini tidaklah sederhana. Ia dipengaruhi oleh intensitas hujan, jenis tanah, kemiringan lahan, tutupan vegetasi, dan jaringan sungai. Dengan mempelajari hidrologi banjir, kita sebenarnya sedang membaca skenario pergerakan air untuk kemudian dapat memprediksi, mengantisipasi, dan mengelolanya. Setelah memahami musuh, yaitu air yang berlebih, maka langkah selanjutnya adalah merancang strategi. Secara umum, strategi pengendalian banjir terbagi menjadi dua pendekatan besar, struktural dan non-struktural. Pendekatan non-struktural mencakup kebijakan seperti tata ruang, peringatan dini, dan asuransi. Sementara pendekatan struktural melibatkan pembangunan infrastruktur fisik. Disinilah sistem pompa memainkan peran vital, terutama di daerah dataran rendah seperti banyak kota pesisir di Indonesia. Sistem pompa berfungsi sebagai jantung buatan dalam sistem drainase. Ia bekerja secara aktif memindahkan air dari area yang lebih rendah, rawa, saluran kota, ke badan air yang lebih tinggi, sungai, laut. Berbeda dengan sistem gravitasi yang mengandalkan kemiringan alami, pompa memberikan tenaga dorong tambahan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama. Kolam tando atau inlet sump sebagai tempat penampungan sementara, unit pompa sebagai tenaga pemindah, pipa pesat atau discharge pipe sebagai saluran keluaran, dan sistem kontrol otomatis yang cerdas. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada perencanaan hidrologi yang akurat untuk menentukan kapasitas pompa yang dibutuhkan. Menariknya, concern tentang pengelolaan air dan banjir bukanlah hal baru. Peradaban Islam klasik yang banyak tumbuh di daerah gurun dan sungai besar telah melahirkan pemikir-pemikir brilian di bidang ini. Mereka memadukan observasi lapangan yang tajam dengan prinsip-prinsip matematika dan fisika. Karya-karya mereka tidak hanya berbicara tentang teknik irigasi atau zanj, tetapi juga tentang pengaturan distribusi air, konsep konservasi, dan bahkan filosofi tentang keseimbangan alam. Prinsip al-mizan atau keseimbangan dalam alam yang banyak disebut dalam Al-Quran diterjemahkan dalam pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Semangat inilah yang harus kita adopsi hari ini. Sistem pompa modern dengan teknologi turbin dan kontrol komputer harus diintegrasikan dengan kearifan lokal dalam membaca alam, seperti mempertahankan daerah resapan, menghormati sempadan sungai, dan membangun dengan mempertimbangkan siklus air. Integrasi ini akan melahirkan solusi yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga arif secara ekologis dan sosial. Mari kita lihat contoh nyata. Jakarta. Sebagai kota delta dataran rendah, Jakarta menghadapi ancaman banjir dari air hujan lokal dan banjir kiriman dari hulu, ditambah fenomena rob dari laut. Sistem pompa banjir, seperti yang ada di Pluit, Pasar Ikan, atau Cengkaring Drain, adalah garis pertahanan terakhir untuk mengeringkan kawasan tersebut. Namun sistem ini sering kewalahan ketika curah hujan ekstrim terjadi bersamaan dengan pasang laut tinggi. Ini menunjukkan bahwa sistem pompa bukan solusi tunggal. Ia harus menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Normalisasi sungai, pembuatan waduk atau situ, pengerukan muara, dan yang terpenting, pengurangan limpasan dengan meningkatkan resapan di hulu dan tengah kota. Tantangan ke depan semakin kompleks dengan perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim dan kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, desain sistem pompa masa depan harus lebih resilient, hemat energi, menggunakan tenaga surya misalnya, dan dilengkapi dengan sistem prediksi berbasis artificial intelligence yang dapat mengatur operasinya secara otomatis berdasarkan data cuaca dan pasang surut. Pada akhirnya, mengatasi banjir adalah tugas kolektif. Insinyur merancang sistem pompa dan infrastruktur, pemerintah menegakkan tata ruang dan menyediakan anggaran, akademisi melakukan penelitian, dan kita sebagai masyarakat dapat berkontribusi dengan cara yang sederhana namun berdampak besar. Tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuat biopori di halaman rumah, dan mendukung program penghijauan. Dengan menyatukan ilmu pengetahuan,
teknologi modern, nilai-nilai kelestarian lingkungan yang selaras dengan ajaran Islam, dan aksi nyata dari semua pihak, kita dapat berharap untuk hidup harmonis dengan air, bukannya terus-menerus berperang melawan banjir. Air adalah anugerah, dan tugas kitalah untuk mengelolanya dengan bijak agar ia tetap menjadi rahmat, bukan musibah. Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran tertentu, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa untuk melenyapkannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa air adalah karunia yang dititipkan dengan ukuran dan keseimbangan. Mari menjadi generasi yang bijak dalam mengelola titipan ini dengan ilmu, teknologi, dan amal saleh untuk bumi pertiwi.